dalam membuat model untuk menentukan nilai BOD ataupun DO, Tyagi dan kawan-kawan juga menggunakan beberapa asumsi. Di antaranya yang pertama, model satu dimensi itu hanya berlaku setelah melewati panjang zona pencampuran atau mixing length. Lalu yang kedua, koefisien dispersi mencakup efek difusi melalui pencampuran longitudinal dan juga turbulen. Lalu selanjutnya, BOD tidak seluruhnya berbentuk terlarut, tetapi juga ada yang dapat mengalami pengendapan atau settleable, di mana bagian BOD terlarut ini dapat mengalami peluruhan mengikuti kinetika order 1, sedangkan bagian BOD yang dapat mengendap dihilangkan sesuai hukum linear. Perbandingan antara bagian yang dapat mengendap terhadap total BOD diasumsikan tetap pada titik pembuangan. Lalu laju asimilasi BOD dari komponen yang dapat mengendap sangat tinggi karena proses penghilangan komponen ini memakan waktu kurang dari 1 jam atau dalam waktu transisi, mengikuti hukum garis lurus. Selama durasi singkat ini, permintaan oksigen termasuk dari resuspensi dan pengendapan ulang BOD yang telah mengendap dianggap tidak signifikan sehingga tidak dimasukkan dalam pengembangan model. Yang terakhir, difusi untuk bagian BOD yang dapat mengendap juga tidak diperhitungkan. Lalu selanjutnya terdapat rumus untuk menentukan BOD. Yang pertama, menentukan nilai BOD mengendap itu ketika waktu seluruh BOD mengendapnya kurang dari waktu yang diperlukan untuk BOD itu berpindah dari sumber ke suatu tempat atau ruang X. Itu nilainya diperoleh dari nilai inisial yang memiliki variabel kecepatan dan juga kedalaman aliran. Sedangkan ketika waktu yang diperlukannya sudah melebihi dari waktu seluruh BOD-nya mengendap, itu nilai dari BOD yang mengendapnya atau disimbolkan dengan BS itu nilainya 0. Namun juga BOD ini juga dapat berubah seiring perubahan dari sumber, di mana BOD dapat mengendap atau memiliki dipengaruhi oleh fungsi waktu dari BOD dari sumber, di mana didapatkan persamaan yang baru yaitu pada persamaan 2. Selanjutnya, selain terdapat persamaan untuk BOD yang mengendap, BOD juga dapat mengalami peluruhan atau nanti menjadi terlarut, sehingga diperlukan juga persamaan transport untuk BOD terlarut agar dapat mengetahui persebaran dari BOD terlarut itu sendiri, di mana digunakan persamaan nomor 3, di mana BOD yang tidak mengendap atau bisa dikatakan terlarut itu disimbolkan oleh BD. Lalu dihitung juga untuk transport dari DO-nya, di mana ditunjukkan oleh persamaan nomor 4, di mana memiliki atau dipengaruhi oleh variabel dari BS atau BOD yang mengendap dan juga BD atau BOD dissolve atau yang terlarut atau yang tidak mengendap, di mana oksigen terlarut ini disimbolkan sebagai C. Selanjutnya diperlukan juga beberapa syarat batas. Yang pertama, untuk dari sumber BOD dan juga konsentrasi DO itu pada titik awal dan juga di akhir dari sungai, di mana sumber dari BOD sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat berubah terhadap waktu, di mana itu digambarkan oleh deret Fourier, di mana nanti deret Fourier ini akan menghasilkan sumber yang bervariasi tentu sepanjang waktu dan juga bersifat kurang lebih periodik, di mana kondisi BOD inisial atau pada titik awal itu dinyatakan seperti rumus yang tertera, di mana A0, AN sama dan juga BN itu merupakan koefisien Fourier yang dihitung berdasarkan data BOD pada interval waktu tertentu. Lalu untuk kondisi titik akhir di sungai itu di titik jauh dari sumber limbah atau sumber BOD tadi, itu konsentrasi BOD dan juga DO diasumsikan konstan, di mana untuk DO itu di konsentrasi titik akhir atau titik yang jauh itu akan berada pada tingkat jenuh tertentu, sementara untuk BOD akan mendekati nilai 0.
Lalu untuk BOD dan DO pada aliran sungai, dimana setelah dikeluarkan dari sumbernya, BOD yang berada dalam bentuk terlarut akan mengalami dekomposisi dengan laju K1. Sementara untuk yang mengendap itu akan memiliki laju yang sangat cepat. Dimana model ini juga mempertimbangkan dampak dari bioflocculation atau ya sederhananya pengendapan dari BOD-nya, faktor-faktor pengendapan. Kemudian dari persamaan yang sebelumnya, persamaan nomor 3 dan juga nomor 4, itu mengalami transformasi sehingga menghasilkan persamaan yang ada di bawah, di mana dihasilkan persamaan BOD terlarut dan juga persamaan untuk oksigen terlarut. Selanjutnya untuk dapat menghitung secara numerik diperlukan persamaan numerik dari persamaan sebelumnya, hasil dari diskritisasi, sehingga menghasilkan persamaan numerik atau solusi numerik dari oksigen terlarut seperti terlampir, di mana disimbolkan oleh C yang memiliki variabel-variabel A, dan juga BOD terlarut disimbolkan oleh BD yang memiliki variabel yang sama juga dengan oksigen terlarut, di mana A-nya seperti yang terlampir. Jika kita perhatikan gambar 3, itu gambar untuk sebaran atau kadar BOD di lokasi yang sangat dekat dengan sumber pencemar, yaitu 2,5 km. Kelihatan jelas kalau BOD yang sebagian bisa mengendap atau settleable ini memiliki puncak yang jauh lebih tinggi dibandingkan BOD yang sepenuhnya larut atau soluble. Jadi polanya kalau kita lihat juga sangat berfluktuatif, memberikan gambaran bahwa proses sedimentasi dan penguraian bahan organik terjadi sangat aktif di wilayah ini. Ini juga menunjukkan bahwa di sekitar sumber pencemar, air sangat tercemar oleh bahan organik dan terjadi konsumsi oksigen dalam jumlah besar oleh mikroorganisme. Kemudian untuk gambar 4, grafik ini kalau kita lihat polanya hampir sama dengan gambar 3, meskipun puncak-puncak BOD dalam grafik ini mulai sedikit mengalami penurunan. Di BOD settleable tetap menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan BOD soluble. Ini menunjukkan bahwa meskipun lokasi sudah lebih jauh dari sumber, jauh 4,4 km, bahan organik yang dapat mengendap masih cukup banyak terbawa oleh arus, dan proses sedimentasi masih terbilang aktif. Jadi kualitas air masih tergolong rendah karena bahan organik belum sepenuhnya terurai atau mengendap dalam jarak sekian. Kemudian untuk grafik 7 dan 8 ini, kalau grafik sebelumnya menunjukkan sebaran dari bahan organik atau BOD, gambar 7 dan 8 ini menampilkan sebaran dari kadar oksigen terlarut pada lokasi atau jarak yang sama. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini memperlihatkan hubungan yang cukup konsisten. Jadi pada saat kadar BOD meningkat, kadar DO cenderung mengalami penurunan. Jadi ini mungkin dapat terjadi karena semakin banyak bahan organik yang harus diuraikan, maka semakin banyak juga oksigen yang digunakan. Jadi hubungan ini tampak jelas kalau kita lihat pada grafik. Jadi pada saat BOD mencapai puncaknya, DO justru mencapai titik puncak terendahnya. Lanjut pada gambar 5. Di gambar ini menunjukkan perbandingan antara kadar BOD pada jarak 9,4 km dari sumber pencemar. Kelihatan bahwa BOD sebagian besar bisa mengendap, memiliki nilai puncak lagi-lagi yang lebih tinggi jika dibandingkan BOD yang larut seluruhnya atau soluble. Artinya memang meskipun sudah cukup jauh dari sumber, pengaruh bahan organik ini masih bisa mengendap dan masih terasa, walaupun sudah mulai berkurang jika dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa bahan organik masih bisa terbawa aliran dan berdampak pada kualitas air di daerah yang sudah terbilang cukup jauh, yaitu 9,4 km dari sumber pencemar. Kemudian pada grafik atau figur 6 ini lihat bahwa kadar BOD semakin menurun jika dibandingkan lokasi yang lebih dekat sebelumnya. Itu baik BOD settleable maupun soluble menunjukkan pola fluktuatif yang lebih kecil. Jadi kalau kita lihat perbedaannya juga semakin tipis.
Ini menandakan bahwa sebagian besar dari partikel settleable kemungkinan besar telah mengendap di lokasi sebelumnya. Ini juga mencerminkan bahwa proses pembersihan alami atau self purification mulai berjalan lebih baik di daerah yang jauh dari sumber pencemar seperti di 17,7 km ini. Tampak bahwa kadar DO mulai mengalami fluktuasi tetapi tetap berada dalam kisaran 7,5 hingga 9 mg per liter yang masih cukup baik bagi kehidupan akuatik. Walaupun DO sedikit menurun saat BOD tinggi, secara umum kondisi air menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan karena penguraian bahan organik mulai berkurang intensitasnya. Kemudian untuk gambar 10, distribusi DO pada 17,7 km. Jadi kadar DO pada grafiknya terlihat makin stabil dan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Jadi meskipun masih ada sedikit fluktuasi, kadar oksigen tidak jatuh di titik yang berbahaya bagi makhluk hidup. Ini menunjukkan bahwa pada titik yang jauh dari sumber pencemar, air laut mulai kembali sehat dan proses alami seperti pencampuran air dan distribusi oksigen telah memperbaiki kualitas air secara signifikan. Diperoleh kesimpulan bahwa model ini baik digunakan untuk memprediksi DO di titik pembuangan sungai yang memiliki perubahan BOD tiap waktunya. Kedua, dalam model ini BOD yang mengendap serta proses dispersi ikut diperhitungkan, sehingga nilai prediksi dari model ini dapat menghasilkan output yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih.